Kita berdoa. Tuhan, kiranya yang memberkati persekutuan yang kami adakan pada hari ini, di mana lewat persekutuan yang kami adakan, kami beribadah dengan Engkau Tuhan, menyanyikan lagu pujian-Mu terlebih Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan kiranya yang memberkati hati dan pikiran kami ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami semakin mengerti dan juga melakukannya di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu. Yang menjadi firman Tuhan pada ibadah kita hari ini, yaitu tertulis pada kitab 1 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 dan berakhir pada ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi daripada firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termaksud tubuh." Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termaksud tubuh." Jadi benarkah ia tidak termaksud tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita seluruhnya pernah mendengarkan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kita semua mengetahui apa artinya Bhinneka Tunggal Ika. Tabotoro tahea kamanginang ahadola patanna Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Kalimat ini Bapak Ibu tentu tercantum dalam lambang negara Indonesia, yaitu lambang negara Indonesia adalah Garuda. Kan ada lambang Garuda,
Di situ tertulis kata Bhinneka Tunggal Ika. Tentu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalimat ini menjadi filosofi bangsa Indonesia yang berlatar belakang, yaitu bangsa Indonesia yang ideologis. Karena bangsa Indonesia berlatar belakang, ada suku yang berbeda, ada agama yang berbeda, ada ras yang berbeda-beda, ada warna kulit yang berbeda-beda. Banyak keberagaman bangsa Indonesia. Yang artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di keberagaman bangsa Indonesia itu yang ingin dikatakan bahwa kita itu adalah sama di mata negara Indonesia. Nang penakin ada agama berbeda-beda, banyak agama di Indonesia, ada banyak suku di Indonesia, ada ras, ada status yang berbeda-beda. Namun sampai saat ini Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di keberagaman tadi ideologi bangsa Indonesia yang mengatakan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Coba kita perhadapkan dalam kehidupan situasi saat ini Bapak Ibu di negara Indonesia. Tarida doha sadauni ya manginang di negara tah. Dan adong tarida hasadaun di keberagaman di Indonesia nakin. Kita lihat konflik agama terjadi. Bagaimana minoritas dengan mayoritas yang menganggap bahwa mayoritas itu adalah memiliki kuasa di negara Indonesia ini. Itu sebabnya banyak teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di luar, secara khusus kita katakan umat Kristiani yang tidak bebas untuk beribadah. Tidak bebas mereka mendirikan bangunan peribadahan mereka. Yang artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat masih jauh kesatuan di antara keberagamaan yang kita lihat. Masih sering menganggap membela dirinya, masih sering menganggap bahwa siapa yang memiliki kuasa di tengah-tengah bangsa ini, siapa yang memiliki kehebatan, siapa yang memiliki status yang lebih tinggi. Adong dua kamanginang padohan ni halak Batak nama dok si bora guguk butul otik. Tabo to doi tahe kamanginang hero tabigi si bora guguk butul otik. Mamora hitaluhut sumurung awotik atia kamanginang. Mamora hitaluhut sumurung awotik, yang berarti bahwa tatangnya kodo asarap mamora hita saluhutna alai yang gosian hadiriaku dang lomorohaku umora dong aku sianau naing doau na yang lebih hebat, naing doau na lebih tumibo. Aku menganggap bahwa aku adalah orang yang paling hebat di antara dengan saudara-saudaraku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sering sekali terjadi dalam kehidupan kita. Songon padohan ni halak bata anakin. Ido ubahen dang pola parsidoho tahu di punguani. Ayau do boy do guguku, boy do hamorauku, boy do artaku, marpangka duau, tolapu do gudang pinoparhu, dang pola dohot di aka parsauran. Ay dang adong lapatan nah.
ayadongdo jala sikopdo saluhut nadiau. Sering sekali kita menyombongkan, sering sekali manusia yang kita lihat di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita menyombongkan dan timbul keegoisan di tengah-tengah perjalanan kehidupan manusia. Itu yang kita lihat dengan firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu. Bagaimana terjadi dalam tengah-tengah di jemaat Korintus yang diperhadapkan oleh Paulus. Bagaimana Paulus melihat yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus yang menganggap bahwa ada pengelompokan di tengah-tengah jemaat itu. Kota Korintus adalah kota yang begitu perkembangannya sangat pesat. Bagaimana dan apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus? Kota Korintus itu adalah kota perkembangan yang begitu maju, perkembangan yang begitu pesat, kemajuan di tengah-tengah jemaat itu. Kota itu adalah kota yang makmur, kota berpendidikan, kota yang memiliki pendidikan dan intelektual yang luar biasa. Kota Korintus adalah sumber-sumber orang yang memiliki, yaitu filsuf-filsuf ataupun memiliki intelektual yang luar biasa. Bahkan dari berbagai sumber negara, dari berbagai sumber dunia, kota Korintus itu adalah tempat pertemuan-pertemuan orang yang memiliki pendidikan, kota yang makmur, dan orang yang memiliki intelektual. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alani hamajuan pamikirion ragam ni akatalenta na dijalo di tengah-tengah ni huria Korintusi, nama bahen ada kesombongan di dalam jemaat Korintus. Sehingga ada kelompok-kelompok, aku adalah kelompok Apolos, aku adalah kelompok Kepas, aku adalah kelompok Paulus yang menganggap bahwa mereka adalah kelompok yang paling berkuasa, kelompok yang paling hebat di tengah-tengah jemaat itu. Itu sebabnya Paulus mengatakan tadi bahwa kita adalah satu tubuh. Bahwa jemaat Korintus itu adalah satu tubuh, tetapi memiliki beragam anggota. Satu tubuh, tetapi ada anggota tubuh kita. Ahadu tahya kamanginang anggota tubuh tah. Ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada hidung, ada kepala, dan lain sebagainya. Tentu satu tubuh tetapi memiliki keberagaman anggota yang memiliki fungsi masing-masing. Tabayak komajo akamanginang, coba kita bayangkan kalau anggota tubuh kita ini semuanya mata, bagaimana yang terjadi Bapak Ibu? Kita memiliki tubuh, lalu anggota tubuh kita ini adalah hanya satu, yaitu mata. Kaki ini menjadi mata, tangan ini menjadi mata, mulut ini menjadi mata, kepala ini menjadi mata. Ahaduna terjadi akamanginang. Gabi ahaduna masa. Gabi hola mamata-matai karejona. Tentu tidak bisa berjalan, tidak bisa bekerja. Kita bayangkan bagaimana tubuh kita ini, anggota tubuhnya hanya kaki. Tangannya juga menjadi kaki, mulutnya juga menjadi kaki. Gabi pardala-dalam karejota. Ay hola pakdo na adong anggota tubuh tadang taboto be idia na lobang, idia na adong batu, mula adong jurang ba masuk matu jurang, aladang buy
dang boy mangida. Diumpamakan Paulus kepada jemaat Korintus bahwa tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang memiliki kuasa, tetapi kita itu adalah satu tubuh di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin Tuhan katakan lewat firman Tuhan kita hari ini? Di tengah-tengah rumah tangga kita juga, mungkin sering sekali kita menganggap, karena istrinya yang bekerja, tentu istrinya yang memiliki kuasa di tengah-tengah keluarga itu. Au dona karejo, atong au mana berkuasa di tengah-tengah di keluargaun. Karena suami hanya yang bekerja, menafkahi keluarganya. Tentu datang suami, sehingga suami itu yang memiliki kuasa di tengah-tengah keluarganya. Adong nasongoni tahiya kamanginang keluarga ta. Mulo inatan na karejo, gabi inatan na memiliki kuasa. Adong tahiya kamanginang. Yang mau Tuhan katakan, tentu di tengah-tengah keluarga itu juga ada talenta yang Tuhan kasih di tengah-tengah keluarga kita. Ketika seorang istri yang mencari nafkah di tengah-tengah keluarga kita itu, maka suami dan istri juga harus saling melengkapi, bukan malah merendahkan, tetapi kita memberikan penghargaan bagi sesama pasangan kita. Sama halnya juga dengan di gereja ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akaparet dekor, molohola suara sada sudi, tabu do tabegi ya kamanginang, tabu, alay hurang do haulionna. Jojo do songoni menganggap ay hola suara sada do nakaluar suarana, ay hola kami do na malo, ay hola kami do na marede. Mula suara sudi nama rede dang parede korbe ala dang adong suara dua, suara tulu doho suara opat, yang artinya bahwa kita memiliki talenta masing-masing diberikan Tuhan. Kalaupun kita memiliki suara yang indah, tetapi bukan menunjukkan kehebatan kita masing-masing. Olah suara dua dona jago, anggo suara sada ay holam pernet betul suara anak dakyat tarida. Suara dua dona unggul sering sekali menonjolkan, sehingga ido nama bahen gabe tubuh persoalan nang akka persalisihan songo namasa di Huria Korintus di Turpuk Jamitata dihita di bagasan tikion. Nabula dobola si marnatal dohita kamanginang marnatal. Ketika kita mengadakan Natal, tentu kita pernah menonton dan melihat, terlebih memperagahkan, yaitu liturgi ragam profesi. Ido tahea kamanginang, apa yang terjadi dalam liturgi ragam profesi itu? Menunjukkan kehebatan masing-masing. Aku yang lebih hebat, mengatakan aku adalah yang lebih, kita adalah yang lebih hebat daripada saudara-saudara kita. Yang artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah gereja ini juga, bahwa kita adalah sama di hadapan Tuhan. Bukan penatua yang lebih hebat, tanpa jemaat maka penatua juga tidak akan bisa menunaikan tugasnya. Molohola parjamita do manguluhon, ibana marjamita, ibana marageda, ibana song leader, ibana martiting, bohado aka amanginang sikop do tahe. Tentu pelayanan itu tidak akan maksimal. Yang artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang ingin dikatakan lewat firman Tuhan kita hari ini, bahwa Tuhan memberikan talenta masing-masing di dalam pribadi dan kehidupan kita. Lewat talenta
lewat pekerjaan yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita itu adalah menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan malah menyombongkan, bukan malah meninggikan pribadi kita, bukan malah menganggap teman ataupun saudara kita itu adalah orang yang terendah di hadapan kita. Sudi hitana pungudi bagasa tikion sadado aka amanginang. Satu di hadapan Tuhan, yaitu sama-sama beribadah. Tujuan kita hadir di gereja ini, tujuan kita itu adalah sama di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, yaitu sama-sama memuji nama Tuhan. Bukan mau menunjukkan penampilan kita, bukan mau menunjukkan siapa kita, bukan mau menunjukkan, yaitu penampilan marhite aka edikor dohot aka lana asing. Aka damang dainang na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Seperti saya katakan tadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kita ini adalah satu tubuh di hadapan Tuhan. Tanpa kepala tentu tubuh itu juga tidak akan bisa berfungsi. Tanpa tubuh, kepala itu juga tidak akan bisa berfungsi. Tentu mata kita ini, anggota tubuh kita ini adalah memiliki fungsi masing-masing. Tangan untuk bekerja, kaki untuk berjalan, mata untuk melihat, mulut untuk berbicara, telinga untuk mendengar. Yang artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menciptakan seluruh anggota tubuh kita itu adalah memiliki tugas masing-masing. Sama halnya juga dengan kehidupan kita yang Tuhan berikan lewat talenta, lewat pekerjaan yang kita miliki. Ada fungsi dan tugas masing-masing dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan memberikan pekerjaan sebagai berdagang, maka kita gunakan itu sebagai berkat bagi orang yang ada di sekitar kita. Dan gabi mangototoi. Tibanganna dibahen gabi adong maonna nahurang saon, adong manahurang satu ngaon. Tetapi talenta, tugas pekerjaan kita pakai itu menjadi berkat. Ketika kita sebagai guru, ketika kita bekerja di bagian pemerintahan dan lain sebagainya, kita pakai itu bukan untuk menyombongkan diri kita, tetapi kita pakai itu untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di ayat 20 dikatakan demikian, memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Tubuh itu adalah kita sendiri Bapak Ibu. Kepala itu adalah Kristus. Kalau kita menganggap bahwa kita bisa lepas dari kepala, maka kita tidak bisa memiliki kekuatan dan kita tidak bisa melakukan apa-apa tanpa Kristus. Kepala itu adalah Kristus dan kita adalah tubuhnya. Oleh sebab itu kita harus bergantung kepada Tuhan. Kita harus bergantung kepada Bapa, bergantung kepada kepala. Karena di kepala itu ada otak yang mengarahkan kita untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu Tuhan adalah yang mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hidup kita untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti topik minggu kita hari ini adalah banyak anggota tetapi satu tubuh. Banyak keberagaman di tengah-tengah hidup kita, tetapi kita itu adalah sama di
di hadapan Tuhan. Tapadao maaka manginang gijang ni roha. Tapadao maaka manginang parsalisihan. Nama bahen di aka perbedaan-perbedaan. Nama bahen aka hagauran. Tarlumobi nang ditonga-tonga ni huria nang keluargata. Amen maratangiang mahita. Terima kasih kami ucapkan kepadamu untuk firman yang telah kami dengarkan pada saat ini Tuhan. Yang mengajarkan lewat firman-Mu hari ini bahwa di keberagaman yang kami miliki, talenta yang kami miliki Tuhan, dapat kami pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Bukan menjadi menyombongkan ataupun membuat perbedaan-perbedaan dan perselisihan yang terjadi di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, lewat firman-Mu hari ini mengingatkan bahwa kami adalah sama di hadapan-Mu, memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Biarlah Tuhan yang memampukan dan mengajarkan kepada kami, agar kami layak Tuhan untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Kami mengingat juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan. Biarlah Tuhan kiranya juga yang memberkati seluruh jemaat-Mu yang bersuka cita atas berkat yang mereka terima lewat berkat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Ajar mereka Tuhan untuk menghitung hari-hari mereka, agar hari yang mereka terima daripada Engkau dapat mereka pakai menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Demikian juga Tuhan dengan anak-anak-Mu yang akan menerima pemberkatan pernikahan. Kiranya Tuhan yang melancarkan setiap proses acara pemberkatan yang akan mereka langsungkan, yaitu di tanggal 15 Februari 2025. Engkau cukupkan Tuhan setiap persediaan dan keperluan yang mereka butuhkan di hari-hari yang akan mereka laksanakan, sehingga bertambah sukacita mereka Tuhan, dan menjadi keluarga yang bertumbuh di hadapan-Mu. Bapa dalam sorga, Engkau berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Bangko, mulai dari anak-anak sekolah minggu sampai dengan lansia. Kiranya Tuhan yang memberkati, memberikan panjang umur, memberikan kesehatan Tuhan, jauhkan daripada segala mara dan bahaya. Inilah Tuhan persekutuan kami. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati dan menyertai kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.